Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk, jaga kesehatan. Jaga jarak antar sesama. Halo Gadgetiers. Di tahun 2019 tuh phone of the year kita salah satunya, kan ada dua ya. Salah satunya itu adalah Mate 30 Pro. Ya. Tapi pada saat itu ya pada intinya kita bilang bahwa ya ini adalah handphone bagus banget yang mungkin nggak akan dibeli oleh banyak orang. Ya tentu karena nggak ada Google Mobile Services-nya. Tapi pertanyaannya, P40 Pro sama nggak bagusnya kayak Mate 30 Pro atau bahkan bisa melebihi? Sekarang kita mulai dari desain dulu. Desainnya, feel-nya kalau di tangan tuh kita bisa berasa lah bahwa ini adalah handphone flagship, handphone premium. Dari beratnya, dari dingin-dingin kacanya tuh berasa. Tapi untuk soal look-nya, gue merasa apa ya, look-nya tuh biasa aja ya, nggak berasa premium gitu look-nya. Setuju, mungkin karena warnanya men. Warnanya sih kalau ini deep sea blue. Yang premium itu yang mungkin yang sering kita lihat di internet seliweran itu warna frosted silver. Kita bahas spek dasar, cepat aja men ya, kita go through ya. Ini udah pakai Kirin 990 5G ya, walaupun 5G-nya itu di lock buat Indonesia. Terus slotnya ada dua, bisa dedicated untuk dual SIM atau juga single SIM plus NM memory card. Soal speaker itu cuman mono di bawah, nggak stereo, dan secara kualitas bisa dibilang cukup bagus. Secara handphone flagship jelas ada IP rating, IP68. Terus yang masuk ke Indonesia nih, yang 8 GB RAM dan internalnya 256. Terus buat kapasitas baterainya 4200 mAh, ngecasnya pakai Huawei Supercharge 40 Watt, mendukung wireless charging 27 Watt. Untuk layarnya itu berukuran 6,58 inci, panelnya pakai panel OLED, dan itu refresh rate-nya sudah 90 Hz. Kalau lihat dari slide marketing itu kan kayaknya semua sisinya tuh layar, jadi ngelengkung. Tapi actually in real life sebenarnya yang ngelengkung bener-bener layarnya ngelengkung tuh cuman yang kiri dan yang kanan. Betul. Sementara yang di atas dan bawah itu yang ngelengkung tuh apa ya, bezelnya bisa dibilang ya. Bezelnya tapi ya sebenarnya ya Dilapisi kaca itu. dilapisi kaca, part of the screen anyway, tapi bukan AMOLED-nya yang ngelengkung gitu. Negatifnya kalau jatuh itu bakal lebih fragile, langsung bisa pecah atau retak maybe ya kan. Positifnya, gue pakai navigasi gestur di sini berasa fluid banget men. Ya biasanya kalau kita dari bawah gitu kan, kalau gesture dari bawah berasa ada apa ya, Perbatasan celah dari screen dan frame body. Iya. Kalau ini tuh benar-benar iya. Oke. Untuk OS-nya, pakai Android 10 dengan skin EMUI 10.1. Jangan lupa nggak ada Google Mobile Services. Yang ada di sini HMS. Jadi pertama kali gue dapet ini, hal pertama yang gue lakukan adalah mencoba menginstall Google Mobile Services di sini. Metode yang ada sekarang itu satu ribet, dan kedua itu kemungkinan gagalnya tuh juga besar. Ya ini nyoba berapa kali kemarin baru berhasil? Ya 4 kali. Berarti yang kelima baru yang sukses? kelima baru sukses. Sebenarnya ada beberapa cara di luar sana untuk install Google Play Store di sini, GMS. Tapi cara yang gue cobain ini katanya memang paling reliable. Cara yang kami pakai untuk install GMS di sini, ini adalah cara yang berhasil dan bekerja sekarang. Kita nggak tahu, mungkin apakah minggu depan, sebulan depan udah nggak bisa lagi, kita nggak tahu. Tapi biasanya ketika satu cara di blog itu akan muncul cara-cara lainnya juga. Kalau kalian mau mencoba buat nginstal GMS di P40 Pro kalian, linknya kami akan taruh di deskripsi. Cuman perlu dicatat, kami tidak merekomendasikan, dan kalau ada apa-apa resikonya ditanggung sendiri. Oh ya, buat kalian yang kemarin udah sempat pakai Mate 30 Pro dan udah install GMS secara non resmi juga, kasih tahu dong ke kami di kolom komentar apakah ada masalah yang berarti atau apa jangan-jangan kalian kena hack atau gimana. Please banget komen di bawah. Udah bukan rahasia umum kalau Mate series itu biasanya mengenai teknologi performa.
Begitu masuk ke P series itu biasanya all about camera. Ngomongin kamera, kita sekarang ke belakang dulu nih, ke modul yang ada di belakang ini. Ada 3 lensa di sini. Yang pertama ultra wide, yang kedua lensa wide atau normal mungkin kalian sebutnya, dan yang ketiga adalah lensa tele yang mempunyai teknologi lensa periskop. Selain itu, di belakang sini yang jelas ada flash, terus juga ada color temperature sensor. Terus juga terakhir ada TOF depth sensor. Di bagian depan, hole punch yang gede itu isinya kamera selfie 32 megapiksel, infrared depth camera, dan terakhir ada juga proximity sensor. Nyobain perekaman video kamera belakang Huawei P40 Pro. Resolusi maksimalnya di 4K 60 fps seperti yang gue lagi coba sekarang ini. Walaupun udah terkenal soal fotografi dari kapan tahu ya, seri P Huawei itu dari dulu soal videonya tuh masih kurang-kurang aja. Tapi yang gue lihat dari sini improvementnya udah lumayan banget ya, bagus banget. Nah di P40 Pro ini dynamic range-nya bagus, footage-nya stabil, gambarnya tajam, warnanya natural. Cuman yang bisa lebih baik lagi harusnya menurut gue exposure-nya sedikit. Nah kalau tadi perekaman kamera belakang, sekarang perekaman kamera depannya. Sama, resolusi perekaman kamera depan Huawei P40 Pro mentoknya di 4K 60 fps juga seperti kamera belakangnya. Untuk perekaman kamera depan, coba kalian lihat, itu kulit wajah gue teksturnya tajam banget dan ada kelihatan efek natural bokehnya juga bagus. Stabilisasinya nggak lupa juga bagus. Sekarang kita masuk ke ini dia nih, foto. Gue mau mulai dari yang minusnya dulu. Problem pertama yang paling jelas kami bisa lihat adalah akurasi warna di kondisi pencahayaan yang bagus. Yang kedua, masih soal akurasi warna. Kalau ketemu warnanya yang betul-betul strong, yang ngejreng ya? Iya, itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak soft dan warnanya. Ya, itu bisa dibilang warnanya jadi ngeburn. Ngeburn tuh kayak kalian lihat deh, misalnya kayak warna merah gini. Detailnya itu saking dia saturatednya, detailnya itu sampai hilang. Iya. Iya kan? Jadi seolah itu bener-bener bolong, teksturnya pun jadi hilang. Dan yang terakhir adalah over contrast. Ini masih di good lighting ya. Kalian bisa lihat ada beberapa parts of the image itu jadi terlalu gelap. Tapi for the rest of the image, detailnya ya bagus banget. Ngomongin soal detail, menurut kami berdua ini adalah handphone dengan detail yang sangat-sangat baik dan konsisten hampir di semua kondisi pencahayaan. Dan juga karakter yang bagus dari Mate 30 Pro dibawa ke sini dan diimprove lebih jauh lagi. Kalau buat kalian yang udah follow kami sejak lama, kita tuh suka bilang bahwa foto orang di handphone Huawei itu jadinya aneh. Kayak sebelum Mate 30 ya. Nah, kita bisa lihat di sini ini udah nggak ada keanehan itu sama sekali. Benar-benar natural, sharpness-nya juga bagus, nggak ada over sharpening, ya kan? Nggak over proses juga. Men, ini biasa foto anak lu itu susah banget ya. Kalau kita mau jepret dianya gerak-gerak pasti fotonya blur, kalau nggak dapet lah poin fokusnya. Khususnya di lighting ini ya. Gue juga kemarin mikir, wah ini kok tumben nih bisa dapat anak gue yang lagi banyak banget tingkahnya. Lagi-lagi ini detailnya bagus banget men. Gue tahu ini di ruangan rumah lu yang ini lightingnya bukan super terang benderang, lampunya juga rada-rada kuning kan. Ketika kita menjepret foto pakai P40 Pro sampai dengan kondisi pencahayaan medium to low light, itu sebenarnya pakai mode auto aja udah cukup. Kalau udah masuk ke low light, baru berubah ke mode night mode. Kenapa? Soalnya pakai auto aja tuh hasilnya udah kayak begini men. Ini auto loh. Ya walaupun warnanya tuh ada masalah yang ngeburn tadi tetap ada karena emang warna baju temen lo ini betul-betul kontras sama backgroundnya. Dan juga detailnya itu nggak terlalu tajam, tapi skin tone-nya semua bagus gue lihat men. Masuk ke kondisi yang lebih low light lagi, kayak foto istri lu ini, ketika kita jepret pakai mode auto di P40 Pro, itu skin tone-nya salah men, jadi agak kemerahan gitu, ya kan? Ketika kita rubah pakai night mode, itu warnanya akurat banget dan detailnya jauh lebih luar. Masuk ke kondisi extreme low light, ini adalah kondisi yang mana kita nggak pernah merekomendasikan orang-orang buat nyoba foto di kondisi ini. Dan siapa juga sebenarnya mau foto di pitch black kan? Hampir nggak ada light source di situ. Lo lihat warnanya, lo lihat detailnya. Ini menurut gue amazing. Buat versatility, di sini yang missing adalah lensa buat foto makro, ya kan? Tapi kalau kita bicara soal zoom, itu sampai dengan 5 kali optical zoom, menurut gue hasilnya bagus banget, detail banget.
Yang pertama kali gue lakukan dengan handphone ini adalah nyobain selfie-nya. Kenapa? Karena kan biasa handphone flagship Huawei itu kualitas selfie-nya paling kurang dibandingin fitur kamera yang lainnya. Dan harus gue akui men, ini improve-nya betul luar biasa dibandingin flagship Huawei sebelumnya. Detailnya gue kasih 2 jempol, bagus banget. Sekedar tips aja nih, gambar yang ditampilkan di viewfinder saat kita mau jepret foto beda banget sama gambar hasilnya nanti. Kadang-kadang pun abis kita jepret masuk galeri itu gambar resultnya tuh belum langsung kelihatan. Mesti nunggu sekitar 1-2 detik dulu baru jreng keluar bagus. Oke, itu adalah Huawei P40 Pro. Kita nih baru banget ya nyobain main-main dengan P40 Pro ini. So far ya kameranya kita bisa bilang bagus banget. Coba deh kalian nonton video kami mengenai review P20 Pro, review P30 Pro. Kami itu betul-betul mengkritisi soal image processing di flagship Huawei yang satu ini. Dan harus kami akui baru di P40 Pro ini kami betul-betul puas sama image processingnya dan image Leica yang dibawanya. Ini sih bisa dengan mudah masuk ke top 3 best camera phone saat ini. Versi K2 Gadgets ya? Versi K2 Gadgets. Untuk peringkat keberapanya ya kalian mesti nunggu review kami yang lebih lanjut, yang lebih in-depth, dan compare dengan beberapa flagship phones di 2020 ini. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Huawei P40 Pro, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys! Bye!